Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Setelah melakukan pertarungan sengit dengan Raja Iblis Baran, kini misi berburu iblis bagian kedua telah selesai. Jinwoo terkapar, ia tak percaya bisa mengalahkannya. Selesai pertarungan, para prajurit bayangannya mengumpulkan iti mana dari setiap iblis. Hadiah lalu diberikan setelah mengalahkan Raja Iblis Baran. Item pertama yang Jinwoo dapatkan bernama Demon King Longsword, sebuah pedang yang dipenuhi kekuatan Raja Iblis yang dapat mengeluarkan efek sihir petir di area tertentu. Item kedua yang diperolehnya adalah Demon King Dagger, sebuah dagger yang dapat menambah kekuatan sebanyak 220. Ketiga, Jinwoo mendapatkan 2 buah tanduknya. Item keempat adalah Demon Monarch's Ring. Itu adalah sebuah cincin yang bisa menambah sense dan kepintaran. Item itu merupakan satu dari 3 set Demon Monarch, dan kini Jinwoo telah sempurna memiliki set Demon Monarch. Akhirnya dengan cincin ini, aku bisa menggunakan semua efek kekuatan Demon Monarch. Ini mengagumkan. Tapi item yang sangat kuinginkan adalah ini. Item kelima yang ia dapatkan dan sangat ia inginkan, kini dipegangnya. Item itu bernama Fury Feed, Blood of the Demon King, salah satu bahan sihir yang terbuat dari darah iblis monarch yang telah dimurnikan. Item ini adalah bahan terakhir untuk membuat ramuan Holy Water of Life yang Jinwoo ingin buat untuk menyembuhkan ibunya. Sekarang Jinwoo sudah mendapatkan ketiga bahannya. Dari jauh Esil melihat Jinwoo. "Apa kamu baik-baik saja, Tuan Sung? Apa yang sedang kau lakukan?" Di sana Jinwoo ternyata langsung melakukan crafting, yaitu proses pencampuran ketiga bahan. 3 bahan itu lalu disatukan oleh energi sihir. Terlihat proses sedang berlangsung. Pesan dari sistem muncul. Tingkat kesuksesan dan jumlah item yang bisa dibuat tergantung dari status kepintaran milik Anda. Waktu terhitung mundur. Apa ini? Kalau aku tahu dari awal, aku akan menaikkan semua statusku untuk kepintaran. Jinwoo cemas. Apa aku bisa membuatnya? Dari belakang Esil datang dan menghampiri Jinwoo. "Kau sedang crafting rupanya. Kalau Tuan Sung yang membuatnya, aku yakin akan berhasil," ucap Esil menyemangati Jinwoo. Waktu terus berjalan mundur. Jinwoo terus berharap. Waktu crafting selesai. Pesan dari sistem muncul. Crafting successful. Anda mendapatkan Holy Water of Life sebanyak 6 item. Jinwoo terlihat sangat gembira. Akhirnya perjuanganku tidak sia-sia. Bahan sihir itu pun masih tersisa, kecuali Spring Water of the Echoing Forest. Bahan itu habis tak tersisa. Item Holy Water of Life kini sudah berada di tangannya. Jadi ini ramuan itu. Sebuah ramuan sihir yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit dengan cara meminum habis isi ramuannya. Dan efek penyembuhan langsung terjadi. Semoga ramuan ini bisa menyembuhkan penyakit ibu. Aku ingin cepat-cepat ke rumah sakit dan mencobanya. Dari jauh, Iron kini membawa mayat naga tunggangan iblis Baran. Ia lalu menyerahkannya kepada Jinwoo. Jinwoo tersenyum. "Sekarang kamu lebih cerdas, Iron. Baiklah, aku mengerti." Prajurit lain memberinya jempol. Iron merasa bangga. Jinwoo mendekati mayat naga dan berkata, "Bangkitlah." Sebuah aura kekuatan hitam keluar dari mayat naga. Naga itu berhasil diekstrak. Esil kaget dengan kemampuan Jinwoo. "Itu naga yang tadi, kenapa bisa bangkit lagi?" Jinwoo tersenyum dan berkata, "Seperti dugaanku, naga ini bukan iblis." Jinwoo lupa namanya tadi. Ia berpikir lalu berkata, "Sekarang namamu Kaisel." Naga itu langsung terbang. Esil lalu berkata, "Kalau dengan naga itu, kita bisa menuruni lantai dengan cepat, Tuan Sung." Jinwoo berpikir dalam hati, apakah aku harus menuruni semua lantai satu persatu? Ini akan lama, aku ingin cepat pergi ke rumah sakit. Tak lama pesan dari sistem muncul. Misi berburu jiwa iblis bagian kedua telah selesai. Hadiah misi akan diberikan. Hadiah pertama adalah bonus status sebanyak 30. Kedua, Anda mendapatkan gelar sebagai Demon Hunter atau pemburu iblis. Dan hadiah terakhir adalah sebuah batu rune bernama Shadow Exchange. Jinwoo bertanya-tanya, skill apa yang tertanam di dalamnya? Ini berhubungan dengan status jobku. Jinwoo memegang batu rune itu dan segera menghancurkannya. Sebuah skill baru pun diperolehnya, yaitu Shadow Exchange level 1.
Skill ini bisa menukar lokasi antara player dengan bayangannya. Waktu cooldown 3 jam. Untuk bisa menggunakan skill ini lagi, waktu cooldown akan menyesuaikan dengan level skill. Ini menakjubkan, dimanapun lokasi bayanganku berada, aku bisa berpindah dan bertukar posisi dengan mereka. Aku akan mencobanya sekarang. Ezreal, maafkan aku tidak bisa mengantarmu pulang ke lantai 80, aku harus cepat pergi. Tunggu Tuan Sung, kami ingin membuat pesta untuk merayakan kemenangan ini, mampirlah sebentar. Nanti kapan-kapan saja, aku akan mengunjungimu lagi. Bayangan hitam keluar dari bawah kakinya, perlahan-lahan bayangan itu menyelimuti seluruh badan Jinwoo. Selamat tinggal Ezreal, skill Shadow Exchange diaktifkan. Dengan cepat, tiba-tiba di hadapan Ezreal, kini telah berdiri seorang prajurit bayangan yang lain. Prajurit itu menggantikan posisi Jinwoo. Terlihat prajurit itu juga bingung. Ezreal sedikit kecewa. Posisi Jinwoo kini berpindah ke lokasi bayangan yang tadi. Sekarang ia berada di lokasi di dekat tempat tinggalnya. Aku benar-benar berpindah lokasi. Ini menakjubkan. Terhitung waktu cooldown untuk bisa menggunakan skill ini lagi. Di sana Jinwoo lalu bergegas pergi. Kaisel keluarlah. Kaisel keluar. Jinwoo lalu menungganginya dan melewati malamnya kota. Dan di sisi lain, di kantor asosiasi, Jinchul dan Tuan Go sekarang sedang membahas rencana raid ke Pulau Jeju yang akan datang. Ini adalah isi video dari data yang diberikan oleh Jepang. Data ini akurat karena menggunakan kamera pendeteksi sihir dari satelit yang dimiliki Jepang. Tuan Go lalu berkata, 3 kali raid skala besar yang kita lakukan di sana, semua tentara semut memang meninggalkan sarangnya dan mengerubungi para hunter. Tapi lihatlah, bentuk tubuh semut selalu berubah setiap tahunnya. Ini membuktikan kalau para semut bisa berevolusi setiap generasi, 1 tahun waktu hidupnya, dan akan berbeda bentuk di setiap generasi. Tuan Go terus berpikir, meski aku tidak yakin, tapi karena ini gerbang rank S, pasti ada beberapa penjaga kuat yang menjaga Ratu Semut. Tuan Go lalu berkata, apakah ada kemungkinan para tentara semut kembali lebih cepat dari rencana yang sudah kita siapkan? Jinchul menjawab, itu mungkin saja, karena para semut mempunyai sinyal untuk berkomunikasi satu sama lain. Tapi Ryuji mempunyai alat pengganggu sinyal para semut, jadi para semut akan kesusahan berkomunikasi. Karena itu tim dari Korea akan lebih aman untuk membunuh Ratu Semutnya tanpa takut tentara kembali ke sarang. Pembicaraan itu pun selesai. Di sela obrolan, Tuan Go merasakan energi yang besar melewati gedung. Apa yang barusan lewat? Aku merasakan energi yang besar. Energi itu juga dirasakan oleh Bae Kyun-ho yang sedang berada di sebuah tempat minum. Energi besar apa yang barusan lewat? Apa kau merasakannya? Mungkin Choi Jong-in dan Cha Hae-in sedang ribut masalah gaji, ucap seseorang yang sedang bersama Yeonho. Yeonho sekarang sedang ngobrol dengan seorang hunter rank S tipe healer bernama Min Byung-gu. Ayolah tersenyum sedikit, jangan terlalu serius seperti itu. Tidak, ayo tuang lagi minumannya. Mereka adalah teman akrab. Walau begitu, Yeonho kadang tidak mengerti dengan jalan pikirannya. Byung-gu adalah hunter rank S pertama dan satu-satunya yang memilih pensiun tanpa cedera. Sementara gaji seorang rank S sangat tinggi dan dia bukan orang kaya. Aku tidak habis pikir, ucap Yeonho dalam hati. Mereka lalu membahas raid ke Pulau Jeju yang akan datang. Apa kamu benar-benar akan pergi, Yeonho? Ucap Byung-gu. Kamu tahu sendiri kekuatan para semut. Jika kita biarkan, bisa-bisa negara kita lambat laun akan hancur. Sejak kapan kau menjadi seorang nasionalis seperti itu? Bagaimana denganmu? Apa kau juga akan pergi? Aku tidak akan ikut. Jika tujuanmu bertemu denganku untuk mengajakku untuk raid, itu percuma saja. Tidak, bukan itu alasanku ingin menemuimu. Aku ingin berjaga-jaga saja. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Aku takut tidak bisa bertemu denganmu lagi. Byung-gu terkejut mendengarnya. Ia lalu berkata, aku akan menjadi guru dan menjadi PNS saja. Dulu aku juga ditawari oleh arsitek Yojin untuk menjadi master di guild yang akan dia bentuk, tapi aku menolaknya. Tempat yang berhubungan dengan darah bukanlah tempatku. Karena itu aku memilih untuk mengajar saja. Tubuhnya gemetar. Yeonho mencoba merubah suasana. Kenapa kau memilih mengajar sejarah? Mungkin aku aneh, tapi aku menginginkan kalau peperangan hanya ada di dalam buku sejarah saja. Yeonho berkata dalam hati, kau itu normal. Mungkin kamilah para hunter yang aneh, yang ingin terus bertarung.
Setelah melewati perkotaan dengan Kaisel, Jinwoo sekarang diam-diam masuk ke kamar ibunya di rumah sakit lewat jendela. Jinwoo menatapnya dan berkata, "Kalau aku gagal, mungkin aku tidak bisa mengembalikan kondisi ibu seperti semula. Ada kemungkinan ibu tidak bisa meminum ramuan ini. Aku juga tidak tahu kondisi tubuhnya jika sudah meminum ramuan ini." Jinwoo ragu. Dia terus berpikir, "Aku sudah melihat banyak keajaiban yang diciptakan oleh sistem ini. Seharusnya aku mempercayai keajaiban itu sekali lagi ini saja. Aku harus percaya itu." Jinwoo lalu membuka tutup ramuan tersebut dan membantu ibunya meminum. Jinwoo sempat gemetar karena ragu. "Aku mohon sembuhlah." Ramuan Holy Water of Life pun diberikan kepada ibunya. Sejenak Jinwoo menatapnya. Ia melihat bekas luka bakar di lehernya. Jinwoo teringat masa kecilnya yang tak sengaja menumpahkan air panas pada ibunya. "Aku yang sudah mengakibatkan luka bakar pada leher ibu." Jinwoo merasa sedih jika mengingatnya. Setelah Jinwoo menunggu, ia melihat raut muka ibunya berubah. Ibu sudah tidak pucat lagi. Mungkinkah ini bekerja? Tapi kenapa ibu belum bangun juga? Tolonglah buka matamu, ibu. Kaulah satu-satunya alasan kenapa aku harus menjadi kuat. Tolonglah bangun, ibu. Biarkan aku yang menggantikanmu. Jinwoo terduduk menunggu di samping ibunya dan terus berharap. Sementara itu Jin-ah di apartemennya sedang belajar. "Aku tidak bisa berkonsentrasi. Kenapa ini?" Jin-ah lalu pergi ke supermarket dan berniat ingin menjenguk ibunya. Udaranya terasa hangat, mungkin sebentar lagi musim panas. Jinwoo lalu ketiduran menunggu ibunya. Tak lama terdengar sebuah suara. "Jinwoo, apakah itu kamu?" Ibunya ternyata berhasil bangun kembali. Mukanya terlihat berseri. Jinwoo terbangun. Ia tidak percaya dengan keajaiban ini. "Sudah berapa lama ibu tertidur?" "Sudah 4 tahun, ibu." "Bagaimana dengan Jin-ah? Apakah dia sehat?" "Dia baik-baik saja." Jinwoo tak kuasa menahan perasaannya. Tangannya gemetar. Ibunya memegang tangan Jinwoo. "Kamu tetap menjaga janjimu. Terima kasih anakku. Kamu pasti kesulitan selama ibu tertidur." Jinwoo tak kuasa menahan air matanya. Berita kesembuhan ibu Jinwoo membuat heboh seisi rumah sakit. Mustahil seorang dengan penyakit eternal slumber bisa terbangun. Itu benar, dok. Keadaannya sangat normal, bahkan seperti tidak pernah terkena penyakit tersebut. Kesehatannya baik, bahkan bisa berjalan sendiri. Sekarang wali dari pasien meminta untuk segera dipulangkan. Ini menakjubkan. Kesembuhannya itu berkat dari mesin medis sihir kita. Kita harus memberitahu dunia tentang berita ini. Jangan dulu izinkan pasien itu untuk pulang. Kita belum bisa pastikan kondisi tubuhnya. Aku sudah berusaha mencegahnya agar jangan dulu pulang. Tapi wali pasien ini bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang hunter rank S-10 di Korea. Apa kau yakin? Dokter itu sedikit takut. Kalau begitu turuti saja kemauannya. Tak berselang lama, Jin-ah pun sampai di kamar ibunya. "Putriku sudah tumbuh besar." Jin-ah terharu melihat ibunya sudah sadar. Ia tak percaya dengan keajaiban ini. Mereka lalu berpelukan. Jinwoo berkata dalam hati, "Usahaku tidak sia-sia. Semua kesulitan yang aku hadapi memberiku sebuah momen berharga ini." Jinwoo berpikir lagi, "Tapi selama aku bekerja sebagai hunter, apakah aku terlalu menjauhi mereka? Aku tidak mau jauh lagi dari mereka." Jinwoo kini sedang sendiri di luar rumah sakit. Ia mengecek handphonenya. "Selama aku di Istana Iblis, sudah banyak panggilan tidak terjawab. Tapi kalau penting, mereka akan menghubungiku lagi." Ia juga kaget melihat berita hari ini. Aksinya yang menunggangi Kaisel ternyata membuat heboh seisi kota. Tak lama sebuah nomor baru menelponnya. "Hunter Sung Jinwoo, ini Go Gun-hee dari Asosiasi Hunter. Ketua menghubungiku. Ada apa ini?" "Ada apa, Ketua?" "Aku yakin kamu sudah mendengar beritanya." "Berita apa yang ketua maksud? Aku tidak mengerti." "Mungkin yang ketua maksud tentang Kaisel." "Masalah apa, Tuan? Aku baru kembali dari tempat yang tidak ada sinyal sama sekali. Aku tidak tahu berita apapun." "Sepertinya kamu belum tahu. Kalau boleh, aku akan mengunjungimu, Hunter Sung Jinwoo." "Tidak, Tuan. Lebih baik aku saja yang ke kantor asosiasi." Jinwoo segera mendatangi kantor asosiasi. Mereka bertemu. Tuan Go langsung bilang, "Kita akan raid ke Pulau Jeju 4 hari lagi untuk menyingkirkan koloni semut yang ada di sana. Kami sangat membutuhkan bantuanmu, Hunter Sung Jinwoo. Seluruh masyarakat menginginkan untuk mengambil alih kembali Pulau Jeju. Apa kamu bersedia membantu?"
Jinwoo berpikir, ia berkata dalam hati, biasanya aku akan menyetujuinya karena tempat itu banyak sekali monster tingkat tinggi. Tapi aku teringat keluargaku, aku tidak ingin jauh lagi dari mereka. Jinwoo belum sempat menjawab, ia tiba-tiba merasakan aura kekuatan yang besar. Ada apa, Hunter Sung Jinwoo? Sepertinya aku merasakan ada hunter yang sedang bertarung di area dekat sini. Tuan Go tersenyum dan berkata, seperti biasa, sensemu itu sangatlah hebat. Dengan jarak sejauh ini, kau bisa menyadarinya. Sekarang, para hunter rank S sedang melakukan pemanasan di area game untuk persiapan raid. Tak hanya hunter dari Korea, hunter Ryuji, dan hunter rank S lain dari Jepang akan ikut andil dalam raid kali ini. Ryuji, aku tahu nama itu. Ia adalah hunter terbaik di Jepang. Di area game, ternyata sedang ada latihan tanding antara Baek Yeonho dan seorang hunter rank S dari Guild Fam. Dia adalah seorang master bernama Ma Dong-wook. Guild Fam adalah salah satu dari 5 guild besar di Korea yang aktif di daerah Honam. Guild ini ada di peringkat 4 di bawah Guild Hunters, White Tiger, dan Reaper. Dong-wook berkata, Master Baek Yeonho, pemuda sepertimu harusnya masih bisa menambah kekuatan seranganmu. Aku bukanlah seorang master, Tuan Ma. Mereka mulai bertarung lagi. Mata Yeonho berubah merah. Ia datang menyerang. Dong-wook berhasil menahan, memegang pundaknya, dan mengincar kaki Yeonho. Teknik itu pun berhasil membuat tubuh Yeonho terjatuh. Yeonho bangkit dan kembali beradu kekuatan. Mereka tersenyum. Ini menyenangkan. Mereka langsung saling baku hantam ke semua penjuru game. Tak lama Tuan Go dan Jinwoo datang ke area. Energi sihir yang kau rasakan sepertinya berasal dari mereka. Jinwoo melihat pertarungan mereka. Ia lalu berkata, Hunter Baek Yeonho sedikit demi sedikit sedang didorong mundur. Tapi kalau Baek Yeonho sedang serius, Ma Dong-wook tidak akan bisa menang, ucap Jong-in yang juga berada di sana. Sudah lama tidak bertemu Hunter Sung Jinwoo. Apa yang kau katakan tadi? Apakah Hunter Baek Yeonho menganggap remeh Hunter Ma Dong-wook? Bukan begitu. Jika banyak orang seperti ini, Yeonho akan susah mengontrol kekuatannya. Ia terkadang tidak bisa membedakan lawan dan kawan. Jika Yeonho serius, ia bisa berubah menjadi binatang buas. Tak lama terlihat sekelompok orang yang baru masuk ke dalam game. Jong-in bertanya, siapa mereka? Aku baru melihatnya. Ternyata itu adalah sekelompok hunter rank S dari Jepang yang baru tiba di Korea. Mereka adalah Ipei Ijawa, Mari Ishida, Ken Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, Kanae Tawata, Tatsumi Fujishima, Kei, Arai Shimizu, dan ketua mereka Goto Ryuji. Siapa hunter yang ada di atas sana? Auranya lumayan juga. Dia adalah Hunter Sung Jinwoo. Dia baru-baru ini menjadi seorang rank S. Ryuji juga melihat Jinwoo dari jauh. Dia terlihat menyembunyikan kekuatan yang besar, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya dariku. Dia pasti hunter tipe assassin. Hanekawa, sepertinya dia hunter tipe assassin yang lumayan hebat. Apa yang Anda katakan? Dia itu hunter tipe magi. Informasi yang aku dapatkan sudah dibuktikan secara resmi dari asosiasi. Dia seorang hunter tipe magi. Auranya seperti assassin. Aku tidak mungkin salah. Taegyu juga ada di sana. Bukankah itu Sung Jinwoo yang merusak debut Lee Min-sung? Aku baru pertama melihatnya langsung. Aura kekuatan di game mendadak berubah. Ternyata ada dia di sini, ucap Cha-hae-in. Para hunter rank S dari Jepang penasaran dengan aura Jinwoo. Dia hunter rank S ke-10 kan? Jangan bicara denganku, Ishida. Aku bisa-bisa muntah karena mencium bau para hunter. Ternyata orang ini mirip dengan Cha-hae-in yang sensitif terhadap bau hunter. Ia melihat Hae-in dan berkata, sepertinya hidungnya sensitif juga sama sepertiku. Tapi kalau dengan sapu tangan saja, berarti sensenya di bawah levelku. Aku ingin ngobrol, tapi aku tidak bisa bahasa Korea. Yeonho dan Dong-wook terus berlatih. Dari jauh penerjemah bilang kepada Ryuji, jadi para hunter itu yang terbaik di Korea. Sepertinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kita. Tapi aku melihat ada satu yang kuat. Penerjemah itu melihat ke arah Cha-hae-in. Setidaknya ada satu hunter yang berguna di sini. Ryuji berkata, Cha-hae-in dan Go Gun-hye itu sebanding dengan member terbaik kita. Dari samping, ternyata ada yang mendengar pembicaraan mereka. Hei penerjemah, apa yang kau katakan tadi? Kau bilang hunter Korea tidak berguna. Kamu pikir aku tidak mengerti bahasamu? Aku pernah belajar bahasa Jepang waktu sekolah. Pria ini bernama Park Jong-soo, seorang hunter rank A yang merupakan master dari Guild Knight.
Guild Knight merupakan guild yang aktif di daerah Yeongnam, salah satu dari 5 guild besar di Korea. Walaupun guild ini masternya bukan rank S, tapi guild ini mempunyai hunter rank A terbanyak di Korea. "Kalian ini siapa?" ucap Hanekawa. Asisten Jongsu bilang, "Dia adalah Park Jongsu, ketua Master Guild Knight. Kau jangan macam-macam." "Aku baru mendengar nama itu. Dia memang bukan rank S, hanya rank A. Tapi kau jangan meremehkannya. Guild kami mempunyai hunter rank A terbanyak di Korea." "Apa kalian ikut raid ke Pulau Jeju juga? Bukannya hanya hunter rank S saja. Kita tidak bisa mengandalkan hunter rank A untuk misi sepenting ini." "Bicara apa kau sialan?" "Hanekawa, hentikan. Jangan mencari gara-gara di sini." Jongsu sedikit memancing. "Sudahlah, seseorang yang hanya menjadi penerjemah tidak akan tahu keadaan yang sekarang dan raid yang akan datang." Hanekawa mendengarnya. "Apa kamu mau memeriksa kekuatanku dengan matamu sendiri?" "Aku perkenalkan lagi diriku. Namaku Hanekawa. Aku adalah seorang hunter rank A." Jongsu sedikit terkejut. "Kamu itu hanya seorang penerjemah wanita. Jangan meremehkan kami." "Apa kau takut? Jangan-jangan kau itu bukan hunter tipe petarung?" Dari jauh Jong-in melihat dan berkata, "Sepertinya ada yang sedang siap latih tanding. 2 hunter rank A akan berhadapan." "Baiklah, jika kau ingin latih tanding, ayo kita buat peraturan sendiri daripada saling menghajar satu sama lain. Peraturannya mudah. Siapa yang bisa memegang lengan musuh duluan akan menjadi pemenangnya." "Menarik juga, kalau langsung menyerang, pasti tanganku langsung dipegang dan aku akan kalah. Peraturan dengan permainan otak ini menarik." "Aku setuju. Apa kau yakin siap bertarung dengan kuda-kuda seperti itu?" "Jangan khawatir, aku tidak perlu repot-repot mengeluarkan tanganku untuk bisa menang." "Percaya diri sekali kau. Ayo kita mulai." Hanekawa bergerak cepat menyerang. Serangannya bisa dihindari oleh Jongsu. "Sial, akan kubongkar tipu murahanmu." Dengan cepat tangan Hanekawa terdorong. Ia pun kaget. "Apa ini?" "Kau terkejut. Itu bukanlah serangan, tapi sedikit dorongan. Kau terlalu percaya diri. Burungmu mau lepas, lihatlah." "Sialan kau." Sekarang saatnya Hanekawa menyerang, tapi tanpa diduga, Jongsu lebih cepat darinya. Jongsu berhasil memegang tangannya duluan. "Kamu sangat lambat penerjemah." "Apa yang barusan tadi?" Jongsu lalu berkata, "Aku sadar, kamu itu hunter yang sembunyi di belakang tanker, dan juga pengalaman bertarungmu melawan manusia tidak ada. Ada banyak masalah di Korea. Akan ada posisi di mana kamu harus melawan manusia walaupun kamu tidak menginginkannya. Kamu bisa mati kalau tidak melawan. Pergerakan manusia punya pola yang lebih rumit." Ryuji terkesan, tontonan yang hebat. Tadi itu duel yang menarik. "Hanekawa, bisakah kau menyampaikan pesan yang akan kukatakan di depan semua orang?" "Baiklah." Ryuji mulai berbicara dan Hanekawa bilang, "Untuk membangun kepercayaan satu sama lain, kami memiliki usul untuk seluruh hunter Korea. Bagaimana kalau kita latihan tanding sesama hunter rank S dengan pertarungan yang sama seperti tadi?" Tuan Go dan Jinwoo datang. "Sepertinya mereka ingin menguji kemampuan kita." "Baiklah, lakukan saja. Tapi hunter tipe magi dan bukan petarung tidak bisa diikut sertakan karena akan susah menilai kemampuannya." Yonho dengan semangat berkata, "Ayo kita tambah peraturannya. Siapapun yang bisa menyentuh punggung musuh atau membuatnya tidak sadar dianggap sebagai pemenang. Dan kita ganti dari pertarungan 1 lawan 1 menjadi pertarungan tim." Hanekawa menjelaskannya kepada Ryuji. "Aku mengerti. Jadi tim pertama yang bisa membuat musuh tidak sadar akan mendapatkan keuntungan. Ini cukup adil. Kalau hanya memegang tangan saja, hunter tipe assassin bisa diuntungkan." "Baiklah, aku setuju." Mereka pun bersiap bertarung. Dari tim Korea, terdiri dari Baek Yonho, Ma Dong-wook, Cha Hae-in, dan Lim Tae-gyu. Sedangkan di kubu tim Jepang, ada Kenzo Tanaka, Minori Hoshino, Atsushi Kumamoto, dan Kanae Tawata. Jinwoo dari jauh berkata, "Sepertinya Ryuji tidak ikut berpartisipasi. Sepertinya dia ingin menilai kemampuan kami. Walaupun begitu, pertarungan ini akan menarik, karena ini pertarungan sesama hunter rank S." Mereka kini sudah saling berhadapan. Baek Yonho dan Ma Dong-wook, aku sudah tahu seberapa kuat mereka. Aku melihat pertarungan mereka tadi. Tapi Baek Yonho, aku merasa dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Aku harus berhati-hati. Wanita itu akan menjadi lawanku. Semoga mereka tidak serius melawanku.
Donwook tersenyum dan berkata, "Ayo kita mulai." Aku terkejut, Ma Dong-suk bisa berubah menjadi raksasa. Dia seorang yang menikmati pertarungan. Aku sangat tertantang sekarang. Dong-wook dan Tanaka mulai bertarung. Pukulan mereka menghasilkan gelombang kekuatan yang besar. Hoshino dengan cepat datang melawan Taegyu. Sial, dia cepat. Aku harus menjaga jarak. Dari tangan Taegyu dikeluarkan beberapa busur panah sihir. Rasakan ini, Magic Arrow. Sebuah panah sihir dilemparkan ke arah Hoshino. Sial, hampir saja. Serangan itu cepat dan kuat. Serangan Taegyu kini membuat terdesak tim Jepang. Kita harus segera menghentikan sihir panah ini. Hoshino, cepat kalahkan dia. Tuan Go terkesan dari jauh berkata, gedung ini sudah diperkuat dengan batu permata sihir terkuat. Tapi hunter-hunter ini sudah mengacak-acak ruangan ini beberapa detik saja. Yonho berubah wujud dan datang menyerang. Kumamoto berkata dalam hati, peraturan ini konyol. Aku tidak akan mengikutinya. Aura pembunuh dikeluarkannya. Yonho dengan cepat menyerang. Kumamoto berhasil menghindar. Sial, aku merasakan hawa membunuh darinya. Tapi kenapa dia malah mundur? Sepertinya aku gugup. Aku memang tidak cocok jadi hunter. Sepertinya dia itu pengecut. Dia tidak terlalu agresif. Kalau kalian meremehkanku seperti tikus percobaan, kalian salah besar. Akan kukeluarkan sedikit saja kekuatanku. Kedua tangannya berubah putih dengan mata yang lebih tajam. Kumamoto melihat dari jauh. Apa itu? Matanya berubah. Dia menakutkan. Aku tidak ingin menghadapinya. Yonho datang menyerang. Dengan kuku yang tajam, dia menyerang, tapi berhasil dihindari Kumamoto. Mereka semua monster. Pertarunganku yang sebelumnya terkesan seperti permainan bocah. Pertarungan pun terus terjadi. Sebuah ledakan besar dihasilkan. Dong-wook berhasil dikalahkan. Sepertinya dalam pertarungan adu kekuatan, akulah pemenangnya. Sial, aku tidak percaya aku bisa dibantingnya. Di sisi lain, Taegyu juga terhempas dengan keras. Aku menang, bukan? Sekarang terasa sulit. Aku harus menghadapi 3 orang. Cha-Hae-in dan Tawata masih bertarung. Serangan apa ini? Kupikir dia hanya cepat saja. Aku tidak bisa menebak pola serangannya. Akulah Cha-Hae-in, sang penari. Gerakan yang lincah seperti penari dan mampu mengalahkan musuh dengan sangat cepat. Serangan Hae-in terus dilancarkan ke segala arah. Tawata terdesak. Sialan kau. Tawata balik menyerang. Hae-in lebih cepat dan menyerang balik. Topinya sampai terlepas. Dengan cepat, Hae-in bergerak ke belakang. Touch. Aku menang. Aku harus segera membantu hunter baik. Dari arah belakang, Kumamoto datang menyerang Hae-in. Akan kukalahkan wanita ini. Dengan refleks yang cepat, Hae-in menyerangnya secara bertubi-tubi. Dari jauh para hunter Jepang bilang, apa kau lihat serangan yang barusan? Itu Gatling gun. Pukulannya tidak terhitung sekali serang. Cha-Hae-in panik. Sial, seranganku terlalu berlebihan. Kumamoto sekarang marah. Matanya berubah mengerikan. Aura pembunuh yang semakin besar dikeluarkannya. Para hunter dari Jepang berkata, ini akan menakutkan. Jika dia sudah marah, kepribadiannya akan berubah. Dia tidak akan berpikir jernih. Akalnya akan hilang. Dia tak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia bisa menyelesaikan Denjin Rank B seorang diri dengan kepribadian itu. Ryuji juga berkata, ini bahaya. Segera hentikan jika tim Korea akan terluka parah. Aku hanya ingin menguji mereka saja. Kumamoto datang menyerang Hae-in. Serangannya kuat dan cepat. Lantai di sana hancur dengan sekali serang. Beruntungnya Hae-in masih bisa menghindar. Sial, serangannya cepat. Aku tidak bisa mengikuti pergerakannya. Hae-in terpojok. Sebuah ledakan besar terjadi. Serangan Kumamoto dengan cepat dihentikan Jinwoo. Walau ini latihan tanding, tapi hawa membunuhnya terlalu tinggi. Izinkan aku membantumu, Hae-in. Kumamoto semakin marah. Sialan kau. Tapi pergerakan Jinwoo lebih cepat. Jinwoo berhasil membuatnya terjatuh. Dari jauh Ryuji berkata kepada Hanekawa, gerakan itu bukanlah gerakan seorang hunter magi. Iya, aku sadar. Tapi informasi yang kudapatkan langsung aku terima dari Asosiasi Hunter Korea. Kita harus cari tahu sendiri. Tim Korea harus dipaksa mengakui kekuatan tim Jepang. Yonho kalah. Dalam hatinya berkata, meski aku berubah wujud, tidak akan merubah banyak. Mereka kuat. Hanekawa lalu menghampiri Jinwoo. Tuan Hunter, ada pesan dari Ryuji yang ingin kusampaikan. Ryuji lalu mendekati Jinwoo. Namamu Sung Jinwoo bukan? Apa Anda berkenan untuk latih tanding 1 lawan 1 denganku?
Jinwoo melihatnya dan tersenyum. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.